7 tokoh Belanda penjajah Indonesia terkejam, populer di buku sejarah. Jangan lupa like ya, dan subscribe. 1. Pieter Both. Tokoh Belanda pertama yang pasti kamu kenal adalah Pieter Both. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada 1610 hingga 1614. Pieter Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasilnya mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam, namun semua hasil pertanian direbut oleh Pieter Both demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. 2. Jan Pieterszoon Coen. Jan Pieterszoon Coen atau CP Coen. Kamu pasti mengenal tokoh Belanda yang satu ini. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC keempat yang menjabat pada 1619 sampai 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa JP Coen sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali di tahun 1627 sampai 1629. JP Coen memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan JP Coen adalah politik adu domba atau Defendant et Impera. Dia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka agar berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC. 3. Herman Willem Daendels. Siapa yang tak kenal Herman Willem Daendels atau yang akrab disapa Daendels ini? Ia adalah Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Daendels tak ada saingannya. Ialah tokoh di balik munculnya istilah kerja Rodi. Ia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga Panurakan, Jawa Timur yang dinamakan Jalan Raya Pos. Pemimpin otoriter itu memiliki ambisi besar di balik pembangunan jalan raya tersebut. Ia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya sarana untuk pertahanan militer terhadap sekutu. Sesuai keinginan Daendels, hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 10,084 km tersebut. Namun, proyek Anyer Panurakan sering disebut sebagai gerakan genosida karena menelan ribuan korban. 4. Gordon van der Capellen. Jika kita lihat ke belakang, Belanda sempat pergi sebentar dari Indonesia karena kekuasaannya direbut oleh Inggris. Hanya berlangsung selama 5 tahun. Belanda kembali lagi menjajah negeri ini. Saat itu, Gordon van der Capellen lah orang yang ditunjuk untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1816 sampai 1826. Ia mengembangkan tugas yang sangat besar, yaitu memperbaiki situasi ekonomi Belanda, memperkuat pengaruh dan melindungi wilayah kekuasaan dari potensi serangan sekutu. Semasa menjabat, van der Capellen ingin merebut hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia banyak membuat kebijakan yang pro pribumi, di antaranya adalah mengurangi monopoli perdagangan rempah-rempah, membangun sekolah dasar, hingga melakukan imunisasi cacar. Itulah kenapa pemerintah van der Capellen dinilai tidak sekejam tokoh Belanda lain. Akan tetapi, pemerintah pusat di Belanda tidak menyukai cara van der Capellen karena dinilai terlalu lemah. Ia pun segera dipulangkan dan digantikan dengan Hendrik Marcus de Cox. 5. Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch, kamu pasti tak asing lagi dengan nama pemimpin Belanda yang satu ini. Selama menjabat, yaitu di tahun 1830 hingga 1834, ia memiliki satu kebijakan yang sangat terkenal dan sukses di mata Belanda. Ialah Kulturstelsel atau tanaman paksa. Sistem tanam paksa dilakukan van den Bosch demi mengisi kosongnya kas Belanda akibat perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 hingga 1830. Pada saat yang sama terjadi perang kemerdekaan Belgia di negara Belanda sehingga mereka butuh banyak rempah-rempah dan hasil bumi untuk dijual. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada
kopi, tebu, karet, dan teh untuk Belanda. Volume ekspor pun berhasil digenjot hingga 14%. Semua utang Belanda lunas. Kas kerajaan pun penuh kembali. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa melenceng dari perjanjian. Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam hasil bumi lainnya kian sempit. Rakyat sangat menderita dengan perlakuannya kebijakan ini. 6. JB van Heus. JB van Heus adalah perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh. Setelah menjadi gubernur sipil dan militer, ia berhasil naik jabatan menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di tahun 1904. Ia melaksanakan kebijakannya berlandaskan kekerasan. Van Heus bersama dengan Snok Horgrens, penasehatnya, selalu menyerang wilayah yang ingin ditaklukkan dengan senjata. Pertumpahan darah adalah makanan sehari-hari saat ia berkuasa. Tak hanya itu, ia pun sering melakukan David et Impera, rakyat, kaum ulama, dan bangsawan. Semua elemen masyarakat diadu domba agar meminta bantuan kepada Belanda. Van Heus tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo, Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya. 7. Wilhelmina. Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange Nassau adalah ratu Belanda yang menjabat pada tahun 1890 hingga 1948. Walaupun tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina menjadi terkenal karena ia adalah orang yang menentang kemerdekaan kita. Menjelang tahun 1945, Ratu Wilhelmina sempat mengatakan konferensi yang disiarkan melalui radio Indonesia. Ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membentuk negara persemakmuran yang terdiri dari Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda Indonesia di bawah pimpin Ratu Belanda. Tentu saja rakyat menolak hal ini karena menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya. Di tahun 1945, keadaan Belanda kacau balau. Perekonomian jatuh karena perang dengan Sekutu dan Jepang. Sedangkan Indonesia berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan. Karena itulah Wilhelmina dan anaknya Juliana mengirimkan ribuan pemuda Belanda ke tanah air dengan tujuan merebut kekuasaan kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.